Tuhan, jika diizinkan jatuh cinta lagi, semoga tidak ada perempuan lain yang menangisi kebahagiaanku. Aku ingin mencintai dengan tenang, tanpa harus bersaing dengan siapapun, apalagi masa lalunya. Kata mereka, seseorang yang memiliki trauma itu seperti orang yang selamat dari kecelakaan, tapi cacat seumur hidup. Selama ini, trauma itu selalu menghantuiku, sampai aku berpikir bahwa aku tidak layak untuk siapapun. Kemudian Tuhan menghadirkan kamu, seseorang yang bisa membuatku percaya bahwa seburuk apapun yang terjadi di masa lalu, aku selalu punya kesempatan untuk memulai kisah baru, kisah yang lebih baik dari kisah yang lalu. Kenapa kita baru bertemu sekarang ya? Andai saja dulu aku dan kamu bertemu lebih awal, kita bisa menghabiskan lebih banyak waktu bersama dan jatuh cinta lebih lama. Mungkin aku juga tidak perlu merasa trauma sedalam ini. Rasanya aku ingin memutar waktu dan kembali ke masa lalu, agar aku dan kamu bisa lebih cepat bertemu. Terima kasih Tuhan, sudah menghadirkan kembali rasa cinta yang sempat hilang di telan trauma. Tuhan, aku punya satu permintaan lagi. Tolong jadikan dia yang terakhir. Aku lelah terus mengulang luka yang sama. Semoga episode jatuh cinta kali ini, aku jatuh ke dalam pelukan orang yang tepat. Sebab patah hati adalah episode yang tidak ingin aku ulang lagi. Kenapa denganmu rasanya mudah sekali untuk jatuh cinta lagi? Padahal orang sebelum kamu mati-matian membuatku jatuh cinta. Ternyata selama ini aku bukan mati rasa. Aku hanya belum bertemu orang yang tepat saja. Akhirnya aku tiba di titik ini, bertemu dengan orang baru yang melihatku sebagai manusia favoritnya. Akhirnya aku menemukannya, seseorang yang cintanya setara. My favorite clothes, my butterfly era. Di mataku kamu cantik, dan akan selalu begitu. Tidak peduli bagaimanapun bentuk tubuhmu, berapapun berat timbangan dan tinggi badanmu, apapun yang kamu kenakan, kamu tetap cantik. Aku mencintaimu karena kamu adalah dirimu. Jadi jangan merendahkan dirimu sendiri dan jangan berusaha menjadi orang lain ya, katanya. Dan perkataan itu membuatku jatuh cinta lebih dalam lagi. Kamu memang bukan yang pertama, tapi kamu orang pertama yang membuatku ingin membuka hati lagi. Kamu orang pertama yang membuatku ingin percaya bahwa cinta sejati itu ada. Dan denganmu, aku ingin merasakan jatuh cinta satu kali lagi. Jatuh cinta kali ini rasanya menenangkan, sekaligus menyenangkan. Aku tidak perlu berusaha keras untuk dicintai, tidak perlu berpura-pura menjadi orang lain untuk diterima, dan tidak perlu berlomba menjadi yang terbaik dengan siapapun, apalagi masa lalunya. Dia pandai merayakan semua bentuk diriku dengan cara yang aku mau. Denganmu tenang, segala riuh di kepala tiba-tiba tergantikan dengan riuh tawa. Denganmu menyenangkan, segala keresahan seketika tergantikan dengan senyuman. Denganmu aku sempurna, karena tak ada kurangku yang tidak kamu terima. Denganmu, rasanya tak ingin cepat berlalu. Kamu adalah mimpi indah dalam kenyataan buruku. Aku ingin mencintaimu dengan tenang, tidak merasa takut ditinggalkan, apalagi sampai harus menjadikan diri sendiri sebagai jaminan. Saling mempercayai tanpa sibuk mencurigai. Mari menormalisasikan hubungan yang saling membebaskan, bertumbuh bersama tanpa menuntut berlebihan. Aku pernah membaca bahwa dalam hidup ada 3 jenis cinta yang dialami manusia. Pertama, first love, hadir di usia muda atau cinta monyet yang kamu pikir adalah pasangan hidupmu. Kedua, hard love, fase jatuh cinta yang membuat perasaanmu hancur. Kamu sangat mencintainya meskipun dia selalu menyakitimu.
Dan terakhir, unconditionally love, fase jatuh cinta yang menyembuhkan semua luka. Seseorang yang hadir saat kamu tidak siap untuk jatuh cinta, dan seseorang yang akan menjadi pasangan hidupmu selamanya. Aku sudah merasakan first love dan hard love. Jika ini fase unconditionally love, maka aku harap kamu adalah orangnya. Bertemu tanpa sengaja, lalu jatuh cinta secara tiba-tiba. Aku pikir kita hanya berhenti di tahap perkenalan, tapi kamu membuatku yakin bahwa kita bisa bersama selamanya. Semoga kita yang berawal dari iseng tidak berakhir asing ya. Dari kamu aku belajar bahwa cinta habis di orang lama itu nggak ada. Cinta mungkin bisa habis, tapi masih bisa terisi kembali bila bertemu dengan orang yang tepat. Terima kasih sudah hadir sebagai obat. Aku harap kamu adalah orang yang tepat di waktu yang tepat. Dari kamu aku jadi tahu bahwa tidak semua orang yang mengutuk pintu tujuannya ingin menyakiti. Beberapa orang justru sengaja datang untuk membantu merapihkan rumah yang sedang kacau balau. Sungguh, aku percaya bahwa Tuhan adalah perancang skenario terbaik. Jatuh cinta denganmu adalah ketidaksengajaan yang jauh lebih indah dari banyaknya hal yang pernah aku rencanakan. Bahkan hanya dengan duduk berdua denganmu tanpa bicara sepatah kata pun, aku masih bisa merasakan bahwa bersamamu duniaku akan selalu baik-baik saja. Selalu merasa dirayakan setiap kali mendengar kamu mengucapkan terima kasih ya udah mau cerita sama aku. Hati-hati di jalan, kalau udah sampai kabarin ya. Kemarin aku nemu tempat bagus, terus aku jadi ingat kamu. Pengen bawa kamu ke sana juga nanti. Simple, but it's mean a lot to me. Menyenangkan rasanya ketika didengar ceritanya. Diantar jemput kemana-mana, dikenalkan ke keluarga dan temannya, ditegur secara lembut, ditemani ketika kesepian, dipuji dan diapresiasi untuk setiap hal kecil yang kita lakukan. Setidaknya sekali seumur hidup, kamu harus bertemu dengan seseorang yang mampu merayakanmu dengan layak. Terima kasih sudah mau menerimaku secara utuh, menerima aku dengan segala trauma yang aku bawa. Jika kamu berkenan melihat sisi lain dari kekacauanku, kita bisa bersama-sama menemukan keindahan di tengah kerumitan yang aku bawa. Terima kasih sudah memilihku di antara kebanyakan pilihan lain. Terima kasih sudah mau bertumbuh bersamaku menjadi lebih baik daripada memilih orang lain yang lebih baik. Kamu adalah definisi cukup yang ingin aku terima. Sebab tak akan ada habisnya jika mencari yang sempurna. Akan selalu ada yang lebih, tapi hidup adalah tentang belajar cukup. Aku menemukan sosok ayah, teman, kakak, dan pasangan di kamu. Aku rasa aku sudah tidak butuh yang lain. Kamu sudah lebih dari cukup. Jadikan aku orang yang kamu butuhkan, bukan sekedar orang yang kamu inginkan. Karena kamu bisa kapan saja melepas sesuatu yang dulu sangat kamu inginkan setelah berhasil mendapatkannya. Tapi, kamu tidak akan sanggup melepaskan sesuatu yang sudah menjadi kebutuhanmu. Aku begitu menyukai senja, tapi ada yang berbeda dengan senja hari ini. Warna langitnya berubah berkali-kali lipat menjadi lebih indah. Biasanya aku menikmati senja dengan kopi, tapi kali ini ada kamu yang melengkapi. Aku, kamu, senja, dan kopi. Serasi sekali. Setiap kali melihat senyummu, aku jatuh cinta lagi. Bagaimana bisa aku jatuh cinta berulang kali pada orang yang sama? Rasanya juga sangat mendebarkan setiap kali mendengar dering favorit dari manusia kesayangan. Aku jatuh cinta dengan lelaki biasa itu. Darinya, aku belajar untuk menunjukkan perasaan cinta dengan caraku sendiri. Lewat bentuk cinta yang begitu sederhana.
seperti makanan, lagu, dan waktu. Dia mengajarkanku bahwa ternyata mencintai bisa sesederhana itu. Aku tidak mudah jatuh cinta, tapi sekalinya jatuh, aku benar-benar hanyut di dalamnya sampai lupa bagaimana caranya berhenti. Tidak semua orang punya kapasitas untuk menyambut cinta dengan baik. Bagi seseorang yang menutup diri karena trauma, semua orang yang mengetuk pintu hanya ingin singgah dan meninggalkan muka. Aku harap kamu tidak membawaku sejauh ini hanya untuk meninggalkanku sendiri lagi. Sepertinya keberuntungan sekali seumur hidupku sudah terpakai karena berhasil memiliki kamu. Tetap sama-sama seumur hidup ya. Bukan kamu yang beruntung memiliki aku, tapi aku yang beruntung memiliki kamu. Aku cemburu dengan masa lalumu. Dia beruntung bisa mengenal kamu lebih dulu dari aku. Namun, aku jauh lebih beruntung karena bisa memilikimu hari ini. Terima kasih sudah membuktikan bahwa tidak selalu orang lama pemenangnya. Ternyata, memulai dari awal dengan orang baru tidak semenakutkan itu. Sekarang aku paham kenapa harus mencari yang setara. Bukan setara soal ekonomi, pendidikan, atau status sosial, tapi yang setara perasaannya. Bukan soal siapa yang mencintai lebih besar, tapi yang cintanya sama-sama besar. Carilah yang cintanya setara, supaya manjamu dibalas manja, bukan malah disuruh dewasa. Supaya cemburumu bisa dibalas cemburu, bukan malah disuruh cari orang baru. Kenapa harus mencari yang setara? Agar ketika aku marah, aku ditenangkan, bukan malah didiamkan. Agar raguku diyakinkan, bukan malah ditinggalkan. Agar tangisku dipeluk, bukan malah dianggap berisik. Agar keluh kesahku didengar, bukan malah dianggap pembuat onar. Agar pikiranku dipahami, bukan malah dianggap berlebihan. Kita usahakan pulang ke rumah yang sama ya. Rumah kecil kita dengan keluarga kecil yang isinya hanya kita berdua. Kamu adalah rumah yang ramah saat aku kehilangan arah. Kamu adalah rumah yang ramah saat aku kehilangan arah. Aku pernah dengar cinta yang murni adalah cinta yang tidak bisa dijelaskan penyebabnya. Ketika kamu jatuh cinta karena sesuatu yang ada di dalam dirinya, maka itu bukan cinta, itu kalkulasi. Dan benar, mau setinggi apapun standar pasangan yang sudah aku tetapkan, pada akhirnya standar itu tetap kalah dengan seseorang yang berhasil membuatku jatuh cinta tanpa alasan, yaitu kamu. Jika kamu adalah hujan badai yang penuh gemuruh, maka aku adalah orang yang memilih untuk tidak berteduh. Jika kamu adalah lautan yang dingin, maka aku adalah orang yang memilih untuk melubangi perahuku. Sebab tenggelam adalah caraku untuk bisa bersamamu. Jangan tanya kenapa, aku hanya mengejar kebahagiaanku, dan bahagiaku bila bersama denganmu. Tuhan, aku ingin manusia favoritku hari ini menjadi halaman terakhirku. Apa inginku berlebihan, Tuhan?